Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 6 sesudah Epifania. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui hidup persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Charles Manuputi. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 4 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Kita habiskan ibadah minggu ke-6 sesudah Epifania pagi ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Roma pasal 2 ayat 5 menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini menyatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian.
kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah Bapa Surgawi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami tidak melakukan ajaran dan perintah firman-Mu. Seringkali kami saling membenci dan saling menjatuhkan. Seringkali kami tidak bersungguh hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai anak-anak. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai majelis jemaat dan pelayan pelkat. Kami melayani dengan sesuka hati dan menolak untuk melayani dengan taat. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai jemaat Tuhan. Kami jarang datang beribadah dalam ibadah keluarga dan ibadah pelayanan kategorial. Kami gagal menjadi pekerja yang jujur dan tulus. Kami gagal menjadi jemaat yang setia, taat dan hormat pada firman-Mu, Allah Bapa Surgawi. Dengarkanlah pengakuan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kuduskanlah kami agar kami layak untuk menerima berkat dan doa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus Juru Selamat kami semua. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Mazmur 103 ayat 10 hingga 13 yang menyatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ceria dan damai kekal, ku nyanyikan
Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 hingga 22 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solis akan disampaikan oleh saudara Ufandi Supusepa. Oh Lord my God, when I look awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururiuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa
besar, kawal aku. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, with joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Terima kasih, pujian untuk Tuhan. Semoga melalui lagu ini kita dikuatkan dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau terus pelihara hidup kami. Jiwa kami bersukacita dan iman kami terus bertumbuh di dalam-Mu. Tuhan, kami akan baca firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami yang mendengar, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun kami umat-Mu yang ada dalam layanan live streaming, kami sekalian dikuatkan dengan iman dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, diundang kita semua berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan
menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah ada di minggu ke-6 di masa Epifania ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu kesengsaraan Tuhan, minggu-minggu mengingat kembali bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus itu mau hadir, mau datang ke dalam dunia ini dan melaksanakan missio Dei, melaksanakan misi Allah untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia dan seluruh ciptaan di dalam keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, yang kita baca hari ini dari kitab Nabi Yoel. Yoel ini merupakan kitab nabi-nabi kecil dalam pembagian kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu dia terbagi kitab Taurat atau biasa disebut dalam bahasa Ibrani Pentateu. 5 kitab yang diyakini ditulis oleh Musa. Lalu ada kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil, ada kitab kidung-kidung pujian, dan semua itu menjadi bagian yang memberikan pengajaran bagi kita apa maksud dan tujuan Allah untuk melakukan sebuah perkara besar di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Yoel menuliskan kitab ini dalam perintah Allah yang disampaikan kepada umat Tuhan Yehuda tentang satu situasi dan satu keadaan yang benar-benar harus dicermati dan harus dipahami oleh umat Tuhan, agar mereka dapat menata ulang hidup mereka. Ketika bangsa ini ada di dalam kemakmuran, bangsa ini ada di dalam rate yang tinggi, di dalam standar-standar ukuran manusia, karena kejayaan, karena kekuatan yang mereka miliki, dan karena segala hal yang diandalkan oleh Yehuda di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, maka firman Allah datang melalui Nabi Yoel untuk mengingatkan bangsa itu, untuk memberikan sebuah teguran kepada Yehuda supaya mereka tidak terlena dengan pola-pola hidup yang mereka bangun di dalam kesukahatian mereka di hadapan Allah. Perintah pertama Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang kedua,
ditujukan kepada tua-tua Yehuda. Dengarlah ini hai para tua-tua. Pasanglah telinga seluruh penduduk negeri. Perintah Tuhan ditujukan kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sejarah hidup yang panjang, kepada orang-orang yang punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, kepada orang-orang tua yang diyakini akan menjadi patron bagi keturunannya. Maka firman ini diingatkan untuk disampaikan. Perhatikan ayat 3. Ceritakan kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi dari orang tua kepada anak, anak kepada cucu, cucu kepada cicit, dan seterusnya dalam keturunan bangsa ini. Apa yang mau diceritakan? Apa yang mau disampaikan oleh para orang tua ini yang menjadi penekanan, pressure dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada Yehuda. Perhatikan ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kalau kita bicara belalang, saudara, kita akan teringat tulah di Mesir dalam kitab Keluaran 10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20 bercerita tentang tulah yang Tuhan Allah turunkan di Mesir ketika Allah ingin menyelamatkan umatnya dari tanah perbudakan itu. Nah, di dalam Yoel ini juga disinggung tentang kehadiran belalang. Tetapi agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir dalam Keluaran 10, 1 sampai 20 itu. Di dalam Yoel ini ada tingkatan-tingkatan jenis belalang yang disebutkan. Belalang pengerip, belalang pindahan, kemudian belalang pelompat, dan yang terakhir belalang pelahap. Apa yang terjadi ketika belalang hadir? Beberapa waktu lalu ada satu cuplikan di media sosial ketika di Sumba, Nusa Tenggara Timur, itu ada waktu-waktu momen-momen tertentu wilayah Waingapu dan sekitarnya itu diserang oleh hama belalang. Ratusan ribu belalang datang di wilayah Sumba itu. Kebetulan ada beberapa warga jemaat di Bali, saya menelepon. Saya bilang, apakah setiap tahun belalang pasti datang di Sumba? Oh iya Pak Pendeta, itu sudah siklus tahunan di Sumba. Ada waktunya mereka tidak tahu dari mana datang, ratusan ribu belalang. Dan mereka datang di Sumba. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka akan kembali pergi. Tapi apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan oleh belalang-belalang itu? Kehancuran. Karena belalang itu sama dengan hama, sama dengan perusak. Yoel menggambarkan bahwa Yehuda itu akan diserang oleh beberapa jenis belalang yang semuanya akan menghasilkan kehancuran, kepunahan bangsa itu. Apabila mereka tidak mendengar, apabila mereka tidak mengubah pola hidup,
apabila mereka tetap ada di dalam kesukaan mereka, membangun kehidupan mereka, maka hidup mereka akan sama dengan keadaan ketika belalang demi belalang datang dan merusak kehidupan mereka. Pola hidup apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Yehuda? Sehingga firman ini harus disampaikan kepada mereka. Perhatikan ayat yang kelima. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur. Karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ini bukan kritik untuk orang yang pemabuk dan peminum anggur. Ini merupakan sebuah metafor, sebuah perumpamaan dalam gambaran firman Allah kepada Yehuda. Bahwa mereka harus merubah hidupnya. Kenapa dipakai metafora peminum anggur dan pemabuk? Bagi orang yang suka minum, mereka tahu bahwa ketika anggur itu atau minuman apapun itu sudah masuk di dalam dirinya, maka dia akan terlena. Maka mereka tidak akan pikirkan apa-apa di dalam keadaan ketika mereka minum. Yang terjadi adalah semua masalah hilang. Lalu kemudian mereka ada di dalam satu situasi dan keadaan yang menyenangkan hati mereka. Maka gambaran ini dipakai Tuhan Allah untuk mengatakan kepada Yehuda bahwa engkau sama dengan peminum anggur dan pemabuk. Karena engkau hanya mengedepankan kepentinganmu sendiri. Karena engkau hanya menikmati suasana mabuk yang menyenangkan hatimu. Yehuda sama dengan orang-orang yang hanya minum hari-hari, mengejar kenikmatan mereka sendiri. Karena itu di ayat selanjutnya dikatakan oleh firman Allah yang disampaikan oleh Yoel, supaya mereka meratap dan menangis. Kekasih Tuhan, ini seruan pertobatan kepada Yehuda yang selalu mengejar kenikmatan dunia, kepada Yehuda yang selalu mengedepankan kehendak mereka dibandingkan kehendak Allah Bapa yang memelihara hidup mereka. Maka mereka diminta untuk menangis, meratapi, bertobat terhadap pola-pola hidup yang mereka bangun sebagai umat Allah. Sebab jika tidak pertobatan itu terjadi, jika tidak perubahan itu mereka lakukan, maka hidup mereka sama dengan keadaan ketika belalang-belalang itu pergi, maka kehancuran, kemusnahan itu yang ditinggalkan bagi Yehuda. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, penyesalan dan pertobatan memang menjadi bagian yang harus selalu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk ibu bapak saudara dan saya. Kenapa bertobat atau pertobatan ini selalu menjadi bagian yang dikumandangkan, diserukan berulang-ulang? Tidak cukup satu kali untuk mengingatkan kita. Karena dalam hakikatnya setiap manusia bukanlah pribadi yang sempurna. Tidak ada manusia yang perfeksionis dalam hidup ini. Kalaupun satu waktu kita hidup dalam kebenaran, maka bisa saja pada waktu selanjutnya kita kembali jatuh di dalam pencobaan. Lalu kemudian di dalam pencobaan itu kita merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Kita minta supaya Tuhan angkat kita kembali seperti Mazmur 40 mengatakan, maka aku memohon engkau mengangkatku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa.
karena aku tidak bisa hidup di dalamnya. Lalu kita hidup kembali dalam jalur dan koridor Allah. Tapi kemudian kita jatuh kembali karena kesenangan, kenikmatan hidup yang kita bangun sebagai manusia. Karena itu seruan pertobatan itu selalu disampaikan dan diingatkan kepada kita. Diingatkan kepada Yehuda mulai dari orang tua. Untuk mengingatkan itu kepada anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, dan keturunan mereka selanjutnya. Tidak boleh hal ini putus. Tidak boleh seruan pertobatan itu dihentikan. Karena setiap kali seruan pertobatan itu diserukan, setiap kali itu pula perbuatan dosa dikerjakan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, firman ini juga mau mengatakan kepada kita sebagai gereja, supaya kita tidak hidup dalam kenikmatan dunia, tidak terlena dengan berbagai pola hidup yang kita bangun dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk tidak terlena. Kita diingatkan untuk tidak berleha-leha di dalam hidup ini. Tetapi kita diingatkan untuk menangis dan meratapi kehidupan ini. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, kita hanya mementingkan diri kita semata dibandingkan kepentingan Tuhan dan orang lain. Tahun 2023-2024 dalam program kerja yang baru ke depan, GPIB meletakkan dasar orientasi program kerjanya pada dua bidang. Bidang teologi dan bidang germasa. Maka semua jemaat-jemaat GPIB akan membangun program kerja mereka dalam payung hukum itu, dalam payung bidang itu. Supaya gereja dapat benar-benar menjadi gereja yang menghasilkan damai sejahtera kepada semua orang. GBIB dihadirkan Allah untuk menjadi gereja yang membawa perubahan-perubahan yang signifikan. GBIB hadir menjadi gereja di dunia ini supaya banyak orang menikmati keselamatan Allah itu. Dan disitulah GPIB berperan dan mengambil bagian di dalam Missio Dei, dalam misi Allah. Karena itu Ibu Bapak, sebagai lembaga, sebagai gereja, sebagai institusi yang Tuhan percayakan untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam mewujudkan damai sejahtera kepada semua ciptaan, di dalam menghadirkan kasih Allah, keselamatan Allah itu kepada semua orang di dunia ini. Maka kita harus pertama-tama melakukan apa yang diserukan oleh Yoel hari ini. Kita harus meratap dan menangis lebih dulu. Kita harus masuk dalam penyesalan dan pertobatan. Doa pengakuan tadi itu begitu menyentuh. Dibacakan oleh pelayan 2 tadi. Kami gagal dalam segala hal. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan, di dalam masyarakat dan sebagainya. Kegagalan-kegagalan itu disadari. Kegagalan demi kegagalan itu betul-betul menjadi bagian yang kita ingat. Tapi persoalannya kita hanya sampai pada hal mengingat. Tapi belum mengubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang baik. Kekasih Tuhan, kehidupan saat ini mendorong kita semua untuk melihat bahwa kita sudah terlalu jauh terlena dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita menjadi orang-orang yang seperti para pemabuk, lupa diri, tidak ingat apa yang terjadi. Karena memang yang dikejar oleh pemabuk adalah mereka bisa melepaskan beban pikirannya, masalah-masalah hidupnya, pergumulannya.
hilang pada saat dia mabuk. Nanti dia sadar, baru dia kembali lagi mengingat, ternyata saya belum berubah. Ternyata hidupku masih di dalam pergumulan. Dia hanya hilang sejenak ketika orang ini mabuk. Kita juga kadang-kadang mabuk dengan segala perkembangan dunia. Kita juga mabuk dengan pesatnya kehidupan digitalisasi hari ini. Kadang-kadang kita juga mabuk dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kehidupan hari ini dalam kemajuan dan perubahan di dalamnya memang pada satu sisi dia membantu kita untuk lebih cepat melakukan segala sesuatu. Dulu kita mau hadir dalam dunia ini dengan banyak pertimbangan. Bagaimana kita bisa berperan, bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang berarti. Hari ini hanya dengan satu alat kecil di genggaman ibu bapak dan saya, maka kita bisa melakukan apa saja. Sehingga kehidupan ini semakin efisien. Tetapi sisi buruknya justru dengan kemajuan digitalisasi dan teknologi hari ini, maka kehidupan saya dan saudara ada di dalam individualistis yang tinggi. Egosentris menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan dari kita. Kita duduk satu meja dengan banyak orang, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, tapi kita sibuk dengan alat kecil di tangan kita, dan kehidupan relasi itu menjadi hambar. Kehidupan komunikasi di antara kita itu menjadi terputus karena keasikan kita hidup dengan diri kita dan dunia yang kita bangun di dalam dunia sosial itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam persekutuan itu dia hanya nampak dari luar, tapi di dalam persekutuan itu seperti tidak digarami. Dia menjadi sesuatu yang tidak memiliki rasa karena kita asik di dalam kesenangan dan kenikmatan yang kita kejar. Inilah yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini. Jangan sampai belalang-belalang dan serangan musuh yang akan menghantam Yehuda seperti gigi singa, menakutkan, menyeramkan, dan pasti mematikan. Itu datang di dalam hidup kita. Itu datang di dalam rumah tangga kita. Itu datang di dalam gereja kita. Kita diingatkan saudara supaya kembali dalam pola-pola hidup yang sejalan dengan pikiran dan hati Tuhan. Kita diingatkan di dalam dunia modern ini bukan hanya untuk hidup mengejar prestasi, mengejar kesenangan, mengejar popularitas hidup kita. Mengejar grit-grit yang tinggi dalam capaian-capaian kerja dan usaha. Itu penting. Tapi bukan berarti dengan semua yang kita kejar dan kita kerjakan itu kita mendiskreditkan orang lain. Kita tidak memanusiakan orang lain. Dan kita menjustifikasi orang lain. Karena kita menganggap mereka menjadi pesaing. Mereka menjadi seteru. Mereka menjadi orang-orang yang harus disingkirkan. Supaya kita mengejar, kita mendapatkan apa yang kita kejar di dalam hidup ini. Kalau itu yang dilakukan, hidup kita tidak berubah, tidak berbeda dengan Yehuda. Dan peringatan hari ini akan hadir belalang-belalang yang menghancurkan dan mematikan, akan hadir musuh-musuh yang akan membunuhmu dengan garangnya. Itu bisa terjadi mungkin dalam konteks yang tidak sama dengan Yehuda. Tapi pastinya kalau kehidupan ini tidak berubah, maka yang dihasilkan dan ditinggalkan adalah kehancuran dan kepunahan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, marilah melalui firman ini kita diingatkan sebagai gereja, sebagai orang percaya. Tetap jalani proses hidup ini. Tetap melangkah ke depan. Tapi dalam seluruh
langkah juang hidup yang kita jalani, ingat, kita tidak hidup sendiri di dalam dunia ini. Ingat, ada kehendak Allah yang harus juga kita kedepankan di balik kehendak bebas kita. Ada kehendak yang harusnya kita sadari untuk membangun relasi kehidupan dengan orang lain, supaya mereka juga mengenal Kristus, supaya mereka juga menikmati kasih dan keselamatan yang Kristus nyatakan melalui kehidupan kita. Komisi Germasa Batra Kasih dalam program kerjanya akan melaksanakan dalam 1-2 bulan ini ke depan, akan melaksanakan beberapa kegiatan, dan itu sudah di-share, sudah disosialisasikan kepada jemaat-jemaat yang ada di 12 sektor, bahwa Germasa akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya kepada salah satu masjid yang ada di wilayah Tidung ini, dan juga beberapa gereja yang ada di Parepare dan Pindrang. Dan mereka membutuhkan dukungan, support, doa, dana dari jemaat ini untuk menyatakan atau mewujudkan program kerja Germasa di tahun program yang hampir selesai ini. Paling tidak, teman-teman Komisi Germasa ingin meletakkan satu batu loncatan untuk program kerja yang baru ke depan. Bahwa inilah yang harus dikerjakan oleh gereja. Gereja tidak hidup untuk dirinya, gereja tidak hidup untuk memperkaya dirinya, gereja tidak hidup untuk mendandani dirinya sendiri. Tapi kehadiran gereja untuk juga bisa membawa berkat bagi orang lain. Gereja diutus oleh Allah untuk tidak hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri, tapi pekerjaan bersama-sama dengan orang lain untuk kemuliaan Allah. Dan karena itu mari kita support teman-teman Komisi Germasa, karena mereka adalah representasi dari gereja Tuhan ini. Orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kecil dan tidak gampangan ini. Tetapi meskipun yang disumbangkan, yang dikontribusikan itu tidak terlalu signifikan. Dalam programnya yang saya baca kemarin dan di-share, disampaikan oleh Ketua 2 dalam rapat-rapat PHMJ, mereka akan sumbang 50 sak semen untuk masjid di bagian sebelah kanan gereja ini. Ya, saya bilang, Pak, kok cuma 50? Enggak apa-apa Pak Pendeta, paling tidak kita sudah memberi dan kita sudah menunjukkan kepedulian GPIB Batra Kasih. Saya bilang, ya semoga Tuhan menggerakkan banyak orang, ya paling tidak 100 sak lah kita sumbang. Karena memang masjid di sebelah ini sedang membangun sekarang. Kita juga sedang membangun guest house. Tapi bukan berarti karena kita sedang membangun maka kita tutup mata untuk yang lain yang juga sedang membangun. PHMJ setiap minggunya itu mendapat permohonan bantuan dari jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes yang sedang membangun pastori, sedang membangun gereja, sedang membangun pagar, sedang membangun ini. Bukan berarti kita yang juga sedang membangun lalu kita katakan, berhenti dulu yang itu karena kita mau konsen dengan guest house kita. Tidak. Apa yang kita sedang kerjakan itu sebagai bagian dari iman kita. Tapi ketika juga ada orang lain yang membutuhkan dan merindukan kepedulian dan perhatian kita, maka kita juga harus melihat bahwa mereka juga membutuhkan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Dan itu dilakukan melalui kita, jemaat-jemaat yang lain. Saudara-saudara, mari bangun pola kepedulian itu di dalam hidup ini. Jangan hanya memperdulikan diri kita, tapi belajarlah untuk melihat orang lain.
Karena Allah di dalam Yesus itu tidak datang hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gereja. Tidak ada, cari itu di dalam Alkitab, tunjukkan buat saya. Bahwa Yesus datang hanya untuk orang-orang yang ada di dalam gereja. Yesus datang untuk semua orang, itu amanat agungnya. Pergilah baptislah semua orang. Berarti perintah Allah itu harus dikerjakan juga oleh gereja. Kepada siapa? Semua orang. Tidak dibatasi oleh apapun. Semua orang harus merasakan, menikmati keselamatan Allah melalui gereja. Itu panggilan pengutusan kita. Karena itu maka GPIB Batra Kasih dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan misi Allah itu. Untuk mengerjakan satu pekerjaan yang tidak hanya hidup dalam kenikmatan-kenikmatannya sendiri. Tapi mari berhenti dari kenikmatan semu itu. Dan lalu mulai masuk dalam pertobatan. Dan output dari pertobatan itu adalah kami mau hidup kami lebih berarti dan berguna bagi Tuhan dan sesama selama kami masih hidup. Ingat itu, selama kita masih hidup, berbuatlah yang terbaik bagi sesama dalam hidup ini. Supaya berkat yang datang bukan kehancuran, bukan kematian, bukan kepunahan, tapi damai sejahtera dan berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita juga hidup dalam kepedulian pada sesama di tengah dunia ini. Amin. Kita merespon firman Tuhan Kidung Jemaat 356. Dalam Yesus jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, meteraikanlah firman-Mu bagi kami, agar kami juga dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, baik kami sebagai orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada cucu-cucu, cucu-cucu kepada cicit-cicit, dan kepada keturunan-keturunan kami selanjutnya. Firman-Mu akan selalu menjadi bagian yang kami percakapkan bersama. Firman-Mu akan selalu menjadi bagian yang kami telaah dan kami gumuli bersama. Karena firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan, hidup dalam pembenahan, supaya kami tidak terlena dalam kenikmatan-kenikmatan dunia, dan kami melupakan tugas tanggung jawab kami untuk hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah lewat firman ini Bapa, kami semua dapat memaknai kehidupan kami selama Engkau masih memberi kami hidup, agar hidup yang kami jalani tidak sia-sia, tapi hidup yang bermakna, hidup yang berarti menjadi bagian untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Dimanapun gereja-Mu ada, kami percaya di situ ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus berkumandang tentang firman-Mu. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati GPIB, Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB, Tuhan memberkati 356 jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati departemen-departemen di tingkat sinodal. Tuhan memberkati 16 jemaat yang ada di Mupel Sulsel Bara, dan Tuhan memberkati GPIB Jemaat Batrak Kasih Makassar. Tuhan memberkati kami sebagai presbiter-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, diaken, penatua, dan pendeta. Memberkati di dalam tugas tanggung jawab kami untuk terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, para presbiter-Mu, untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang kami sudah ikat dengan Tuhan dalam janji kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk unit-unit misioner yang baru terpilih untuk masa bakti 2023-2025 dan pelayan PAPT dalam masa bakti 2022-2027 ke depan. Tuhan memberkati juga dalam proses memperlengkapi pengurus-pengurus 6 bidang di dalam komisi-komisi, supaya semuanya juga boleh ambil bagian untuk saling bekerja sama, saling menopang di dalam melaksanakan pelayanan di jemaat ini. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan memberkati badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati pegawai kantor majelis jemaat, Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Kami menyerahkan diri kami Bapa untuk Engkau pakai dan untuk Engkau bekali, agar semua yang dikerjakan dalam kebersamaan menghasilkan kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang dilayani, dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga Tuhan mengenal umat-Mu. Ya Tuhan,
biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan umat Tuhan, mendampingi dan menguatkan di dalam menjalani setiap pergumulan hidup, membuka jalan bagi harapan-harapan umat-Mu, agar kami semua dengan iman menikmati karya-karya besar Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka Tuhan tolong. Dimanapun anak-anak dan cucu-cucu kami berada, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia, di hari-hari tua hidup mereka. Kiranya Tuhan juga mendampingi, memberikan sukacita damai sejahtera kepada orang-orang tua kami. Agar di hari-hari hidup mereka yang masih Tuhan anugerahkan, mereka juga menikmati kehidupan ini dalam berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua pekerjaan dan usaha umat-Mu. Kami percaya itu semua dari Tuhan asalnya. Memberkati mereka Tuhan, agar melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan, mereka juga boleh terus menopang pelayanan umat Tuhan, gereja Tuhan di dalam persekutuan bersama. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk umat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan hadir melawat, menjamah, memulihkan umat-Mu Bapa dari segala sakit dan kelemahan fisik yang dialami. Kami percaya Tuhan, yang kami imani adalah dokter dan tabib terbaik. Karena itu biarlah iman kami terus berkobar-kobar, mengharapkan uluran tangan kasih Tuhan yang kami yakini akan selalu dipakai Tuhan melalui obat-obatan, melalui dokter, perawat, dan semua media yang ada untuk menghadirkan kesembuhan bagi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang berduka cita. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Surbakti yang ada di sektor pelayanan 4. Ketika orang tua kekasih Tuhan panggil dan muliakan, biarlah Tuhan Engkau menguatkan, menghibur anak, mantu, cucu-cucu semua di dalam keadaan duka yang sedang dialami keluarga ini. Di dalam perencanaan pemakaman esok, kiranya Tuhan juga pakai gereja-Mu ini untuk melayani umat yang ada dalam duka cita. Kami berdoa Bapa di surga, berkatilah umat-Mu di dalam kehidupan yang dijalani ke depan. Bapa di surga, biarlah Tuhan juga memberkati persiapan-persiapan panitia, konven, pendeta, dan persidangan sinode tahunan di Medan. Agar juga apa yang dibutuhkan senantiasa Tuhan siapkan. Semua utusan-utusan dari seluruh jemaat-jemaat GPIB yang akan hadir untuk mengikuti berbagai event gerejawi di Medan. Kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh para utusan-utusan ini. Terlebih kami di Mupel Sulsel Bara, pergumulan besar untuk berangkat ke Medan. Biarlah ya Tuhan buka jalan, agar semua upaya dan usaha yang sedang dikerjakan itu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa dan negara ini menjadi pemerintah yang takut Tuhan, yang selalu melakukan kepemimpinan di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Madia, Makassar. Mereka juga diberikan hikmat Allah untuk memimpin masyarakat hanya di dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Turki, di Suriah, dimanapun yang mengalami gempa
yang dahsyat. Ada begitu banyak, ribuan orang sudah meninggal dunia. Ratusan ribu orang yang terluka. Tuhan tolong. Biarlah saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini, mereka juga diberikan kekuatan untuk menghadapi segalanya. Demikian juga bencana-bencana yang terjadi di negeri kami, di Manado, di Papua, di beberapa tempat yang juga mengalami gempa, banjir bandang. Kiranya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami bencana saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami di minggu yang baru yang sudah Tuhan bentangkan bagi kami. Ada begitu banyak pekerjaan, tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang akan kami lakukan ke depan. Biarlah Bapa, Engkau senantiasa mendampingi kami. Majelis jemaat yang bertugas, pemandu lagu, pianis, begitu juga solis, saudara Ufan Supusepa, teman-teman operator multimedia, teman-teman operator sound system, teman-teman Satgas AKB Security, dan juga warga jemaat, tamu jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah di jam ini. Tuhan berkati kami semua, agar ketika kami kembali dengan firman-Mu, dan kami boleh menata hidup kami lebih baik, supaya kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming di rumah-rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati umat-Mu. Mereka diberkati dengan firman Tuhan. Mereka dikuatkan di dalam doa dan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Karena tanpa pengampunan-Mu ya Kristus, kami tidak layak di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus hidup di dalam tuntunan firman, agar hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan dalam iman. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara Ufan Supusepa akan mengkidungkan pujian bagi Tuhan. Disilahkan. Yesus
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi ketiga khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah 2023 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Sebelum pundi persembahan diedarkan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 393, bait yang pertama. Istimewa
bait yang ketiga. Diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber berkat, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kecukupan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur kepadamu, kami telah memberikan persepuluhan dan persembahan. Terimalah persembahan kami ini dan berkenan Engkau memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi gerejamu dan juga sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat Minggu 12 Februari 2023 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles Janeman Manuputi, pelayan liturgi, Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudara Ernesto Herenau dan Ibu Livara Malesi Matita Putih, persembahan pujian Saudara Ufandi Supusepa, organis Saudari Angel Hersanto, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir saat ini, laki-laki 72 orang dan perempuan 125 orang, total 197 orang. Selanjutnya, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles Janeman Manuputi, tim musik Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.